Salam bela diri, kembali lagi bersama saya Ricky Muta dari OS TV. Dan saya mengundang, kalau Anda pernah lihat di salah satu video YouTube saya, ada seorang karateka yang berjuang semangat sampai detik-detik penghabisan. Beliau tetap menang walaupun memang pada saat serangan terakhirnya sempat jatuh dan sampai dipanggil ambulan. Mau dipanggil ambulan, kita menyiapkan ambulan untuk berjaga-jaga. Nah, siapakah dia? Maruli, apa kabar? Baik, baik. Maruli, waktu itu pertandingan kamu luar biasa loh. Saya lihat deh pertandingan kamu seperti apa, dan banyak orang bertanyakan, oh ini harusnya udah gini, udah kau atau apa gitu kan. Tapi saya langsung nanya juga ke wasit. Memang ternyata kondisinya memang kamu menang pada saat itu. Tapi gimana, apa yang kamu rasakan pada saat pertandingan itu? Itu di luar dugaan saya sebenarnya, karena pada saat itu memang blank sebenarnya. Blank. Kayak nggak tahu itu ditendang atau dipukul. Ternyata katanya itu ditendang katanya. Kamu nggak tahu itu ditendang atau dipukul? Itu tendang. Tiba-tiba udah gelap, tapi saya mau berdiri lagi. Tapi waktu saya pikir itu belum ada 10 detik. Cuman dalam hati saya itu mau tetap harus main, terus main. Cuman dari peraturannya katanya nggak boleh dilanjutkan. Tapi kita udah tetap. Kata dokternya ya kalau nggak salah ya. Seperti itu. Tapi memang secara poin juga kamu udah unggul kan? Udah unggul. Ya luar biasa sih ya itu. Aduh, saya ngeliatnya aja tegang. Saya dari situ langsung loncat juga ya. Lihat mobil ambulannya, posisi jalurnya. Aduh, karena kan kita ya buat jaga-jaga lah, jangan sampai lah ya. Betul. Tapi alhamdulillah sehat bugar seperti ini. Bugar. Maruli, kamu suka posting di sosial media kamu apa namanya? Pump Runners, betul sebenarnya. Apa itu Pump Runners? Jadi Pump Runners itu singkatan dari pembinaan anak-anak militer. Pembinaan anak-anak militer itu merupakan salah satu wadah buat anak-anak baik militer maupun sipil yang mau mewujudkan cita-citanya menjadi abdi negara, baik di kepolisian, TNI maupun di kedinasan. Oh, jadi baik sipil maupun yang udah masuk militer boleh ikut? Bukan, maksudnya baik anak-anak sipil maupun anak-anak tentara maupun anak-anak polisi. Oh gitu. Untuk masuk menjadi abdi negara, baik polisi, militer maupun sekolah kedinasan. Jadi dilatih secara fisik untuk siap mengikuti ujian ya gitu kan? Tepatnya bukan hanya fisik aja, tapi kita tanamkan mental juang, mental juara dan fighting spirit. Itu yang penting. Karena gini, kalau bicara mental juara, mental spirit, tentu kita tahu lah anggota TNI yang paling top di situ lah karena semangat juang tinggi. Tapi ditambah dengan atlet berprestasi, menjadi semakin lebih wah tentunya. Betul, ya kan. Nilai Indonesia itu udah dibawa di sini gitu kan. Di samping itu juga kita menanamkan jiwa-jiwa Bushido karatenya. Mantap. Karena menjadi sang juara itu tidak cukup dengan mengandalkan fisik, tapi dengan kalau kita yakin kita udah bisa dengan mental juara, fighting spirit yang kuat, pasti namanya tes apapun itu pasti bisa kita lalui. Kira-kira seperti itu. Sama juga kita tanamkan kalau kita saat bertanding, kalian kalau memang meyakinkan untuk tes masuk tentara, kalau kalian sudah yakin dulu dalam hati kalian, pasti itu udah kalian dapat minimal itu 90% kalian udah mencapainya. Iya. Memang kalau nanya kiat masuk seperti ini ya resepnya itu yang tahu ya ini gitu pelaku langsung ya. Betul. Maruli sendiri masuk ke anggota TNI tahun berapa? Kalau saya masuk TNI itu dilantik 2013, tapi pendidikannya 2012. 2012 itu melalui seleksi jalur prestasi atau gimana? Jalur prestasi, tapi kita tetap menempuh pendidikannya itu sama halnya dengan prajurit umum biasanya. Sama ya. Sama siapa aja angkatannya dulu? Kalau 2012 saya sendiri yang karatenya. Sama Monang Siagian. Saya Monang Siagian. Oh, udah lama sekali berarti ya. Betul, 2013. 8 tahun lah sudah berjalan. Program dari mana waktu itu? Maksudnya apa umum atau Forki atau apa? Jadi itu kronologisnya itu awalnya karena PON 2012. Oke. Saya langsung direkrut sama orang Disjas, Dinas Jasmani Militer. Pada saat itu memang yang diutamakan atlet PON, tapi atlet PON gak ada yang mau. Cuman gak ada yang mau karena ditawari mungkin pada saat itu ada Indah Mogia angkat, Sari itu ditawarin pada saat itu. Cuman mereka gak mau. Wow. Habis itu mungkin ditawarin ada juga ini katanya karate. Ditanyalah saya apa namanya prestasinya, saya tulis lah. Terakhir itu yang paling tinggi AKF yang di Hong Kong waktu bareng sama Sandi CS juga sendiri. Saya tulis. Ada lagi nggak prestasinya yang seperti ini? Saya tanyakanlah sama teman saya Monang. Setelah itu dipanggil pelatnas untuk tadinya SEA Games Myanmar. Kita dipanggil. Tiba-tiba di perjalanan, Maruli langsung berangkat ke Siantar untuk Pantohir Pusat katanya.
wah Simpai, wah Pak, kita kan Jadi SEA Games. kita lagi mau pelatnas ini. Datang dia, ya ini kamu mau nggak jadi tentara? Kamu harus mikirkan masa depan dulu, jangan kau mikirkan masa sekarang, katanya. Itu nanti bisa kau lanjutkan, katanya gitu. Habis itu saya sampaikan, waduh saya nggak punya uang ini untuk masuk tentara, saya bilang itu. Udah nggak usah punya uang, ya nggak ada itu uang katanya. Penting kamu ada prestasi, kamu nggak sakit, kamu berbadan sehat. Terakhir saya mundurkan diri pada saat itu, dari pelatnas. Pada saat itu ada Sensei Delvinus itu, Sensei Delvinus, karena 2013 itu memegang. Kamu dari Sumut kan? Sumut pada saat itu. Saya masuk ke Siantar. Tahu-taunya di situ karena logika saya, ini kan udah jalan tesnya, masa sih masih bisa lagi, katanya. Saya pikir itu. Ternyata kita langsung masuk di Pantoir Pusat tanpa melalui dari bawah. Oh. Itulah puji Tuhan karena dibantu dengan prestasi-prestasi. Dan itu semua awalnya dari karate. Tanpa karate kita nggak akan mungkin masuk ke Pantoir Pusat. Luar biasa. Ini yang saya pengen dengar gitu, karena karate itu bisa membawa, mengangkat kita ya. Betul. Apalagi, kalau Marul ini prestasinya udah gemilang banget lah. Kamu ikut kejuaraan di luar apa aja selain AKF Hong Kong? Kalau kejuaraan di luar di Gothenburg Swedia, CAKF yang Vietnam, kayak Thailand Open juga, kayak di Malaysia juga udah. Oh, itu luar biasa. Siapa yang mau kayak Maruli berprestasi ke luar negeri untuk tanding, bahkan jadi anggota TNI ya, itu pasti orang tua bangga banget ya. Puji Tuhan, bangga banget sampai. Waduh. Dibantu lagi dengan orang-orang sekitar yang mendukung kita. Iya, memang Marul ini perjuangannya panjang banget dan ya seperti itulah ya. Betul. Luar biasa. Dan kenapa saya tahu tuh kelasnya Marul itu istilahnya kelas setan semua lah ya, betul kan? Betul, kelas setan. Bahkan kalau nggak salah dari Sumut banyak sekali ya lawan kamu. Jadi kamu belum nyampe ke nasional, sebenarnya di Sumut sendiri udah padat sekali ya. Benar ya? Mungkin kita tahu lah kalau Sumut itu kan gudangnya atlet sampai ya. Iya, udah siapa sih yang dari Sumut? Kan pelatihnya aja sekarang dari Sumut gitu kan. Sumut gudangnya atlet. Jadi kalau namanya mungkin daerah-daerah yang nggak pernah beli atlet mungkin Sumatera Utara sih, Bay. Iya, udah kebanyakan atletnya. Udah kebanyakan atletnya. Sampai bingung mau ngirim mana ya. Memang saya salut lah sama Sumatera Utara ya, memang pasti aja gigih lah. Orangnya gigih dan giginya tuh nggak cuma sampai level sini aja terus. Ya. Oke, lanjut lagi nih. Jadi Pamranes melatih mereka untuk masuk mental, fisik menjadi abdi negara. Betul, sebenarnya. Yang kamu siapkan berarti selama masa persiapan masuk tesnya ya? Selama masuk mau persiapan mau tes. Oh gitu, ya. Dan pada saat ini yang udah jebolan Pamrunners, sedikit cerita sih Mbak ya. Boleh. Pengen santai kita ngobrol santai kok. Kalau yang namanya Pamrunners ini kita bentuk sebenarnya di Bandung udah ada pertama sekali. Bandung pertama sekali. Yang megang siapa? Ada senior kita di Jasdam juga dia. Jasdam. Tapi kita koordinasi sama beliau. Izin Bang, bisa nggak kita buka di Jakarta? Oh, dengan senang hati katanya. Awalnya kita masih ragu, siapa sih yang mau ini ya. Tapi pada saat itu masih pandemi, ternyata antusias anak-anak ini tinggi. Karena mungkin mereka berpikir untuk menjadi abdi negara itu tidak bisa mengandalkan hanya kekuatan orang tua. Artinya meskipun bapaknya kolonel brigjen, tapi kalau dia nggak didasari dengan fisik dan juga mental juara, mustahil akan menang. Betul. Dan terakhir, karena Pamrunners di Jakarta ini udah berjalan hampir 8 bulan, terakhir jebolan pertama kita udah masuk Akmil sebenarnya. Wow, luar biasa. Satu Akmil, 3 bintara TNI, 3 bintara polisi, 1 kedinasan, dan terakhir kemarin ini 1 polwan sebenarnya. Ini berarti jalur umum semua kan, bukan jalur prestasi kan? Nggak ada jalur prestasi. Jalur umum dan lolos, luar biasa sih. Ini Pamrunners ini istilahnya bentukannya dari TNI sendiri atau swasta sih? Kalau kita ini karena namanya Pamrunners ini pembinaan anak-anak militer. Tadinya itu kita fokuskan itu untuk anak-anak di sekeliling asrama. Cuman karena udah mulai namanya besar, dari mulai si anak ini ngobrol ke sini, akhirnya udah mulai banyak. Ternyata kita ini
dari segi untuk pembiayaan kita itu nggak ada patok biaya apa-apa Senpai. Oh gitu. Dibayar syukur, puji Tuhan, lupa bayar ya syukur alhamdulillah. Wow, ini sih pengabdian luar biasa sih. Jadi gini, kalau kamu masuk jadi anggota TNI, abdi negara itu berarti kamu kan. Betul. Tapi kalau kamu mendidik mereka, kamu memberikan kontribusi besar buat negara dengan menjadikan mereka abdi negara. Ya betul Senpai. Faktornya lebih efeknya lebih besar gitu. Nah makanya dari sana juga kita disampaikan sama saya, Dek, kalau nanti buka seperti itu, pertama sekali jangan orientasi uang. Oh, luar biasa sih. Jangan orientasi uang. Yang penting lakukan dulu dengan tulus dan ikhlas, pasti Tuhan sudah pasti siapkan rezekimu. Dan betul sekali, ketika kita melatih mereka, ada aja rezeki Senpai, ada aja rezeki kita. Luar biasa sih ini. Kamu nggak berniat buka untuk umum dalam latihan? Mungkin orang nggak niat ya masuk jadi TNI atau Polri, tapi dia pengen memiliki latihan yang kayak kamu punya gitu. Kamu nggak niat buka untuk umum aja? Kadang mereka menanyakan selain untuk abdi negara, misalkan untuk kurusin berat badan bisa nggak? Monggo, silakan. Bisa. Silakan kita bilang kan, monggo aja datang latihan. Langsung aja saya tanya, di mana nih latihannya Jakarta ya? Di tempat latihannya? Ya, Jakarta di mana? Tempat latihannya itu di Matraman, khususnya di tempatnya di kantor kita, Pusat Jeni Angkatan Darat. Pusat Jeni Angkatan Darat. Itu biasanya kalau mau nyari latihan ini nyarinya ada Instagram atau apa nggak? Ada Instagramnya ya, boleh di follow nanti, namanya JKT Pamrunners Official. JKT Pamrunners Official. Ada tim pelatihnya. Ada tim pelatihnya. Kebetulan yang merintis ini ada 3 orang dan semuanya satu letting semua. Dan semuanya udah kualifikasi kursus Bintara Jasmani. Jadi Bintara Jasmani itu ibaratnya SPD-nya lah, sarjana olahraganya lah di militernya gitu Senpai. Udah ada pelatihannya. Sarjana militernya. Ini highly qualified sih. Udah qualified. Gitu. Sebentar tadi ada yang nanyain ini untuk apa sih? Ini helm buat latihan bela diri ya, bela diri supaya kalau tidak kena kontak langsung. Ada plastik yang sangat kuat ya, ini helm ada merah, ada biru, ada putih. Jadi kalau mau lihat ini lihat aja di Tokopedia-nya Os Collection. Luar biasa. Iklan dulu sebentar. Ini karena gini, kadang-kadang sekarang masih latihan berarti kan? Masih. Kau masih latihan kan? Masih. Gimana latihannya kondisinya saat ini? Kan kondisi masih pandemi gini, masih kamu tim PON Jawa Barat. Tapi latihan di sementara kita masih dikumpulkan di Pusat Jeni Angkatan Darat. Tapi sebelumnya latihan di Jawa, di Bandung berarti? Di Bandung. Oh, kamu kagak ada surat itu, kamu ditarik di kantor dulu. Oh, nggak hanya pelatnas saja ya, San ya? Semua berarti ya, PON juga ya ditarik ya? Karena kita ini kan perintah Senpai. Ya, kalau perintah dari komandan atasan, sudah balik ya kita harus mengikuti laksanakan. Dan kamu ikutin itu. Betul. Kamu kembali ke kesatuan tetap melakukan latihan. Tentunya melakukan latihan, apalagi kita ini makin kompak, ada teman-teman kita yang dari Platnas juga. Ini bukan mengecilkan semangat kita, bahkan menambah semangat kita. Ibaratnya bola semakin ditekan semakin melintingkan ke atas. Iya, ada Sandi, ada Desinta, ada Seron yang baru Platnas, mungkin mereka lebih sharing sama kita. Dan kita juga makin semangat dengan adanya mereka. Maluli juga pengalaman Platnasnya luar biasa banyak kan? Ya, lumayan lah. Ya, pasti mereka seneng lah, karena saya ngelihat anak-anak muda tuh seneng. Saya bisa satu tim sama ini, itu kebanggaan loh. Betul. Kebanggaan, dan ini sih luar biasa, berarti memotivasi mereka. Betul. Apalagi seperti yang Anda bilang, bola dipukul, apalagi anggota TNI kalau bola dipukul makin lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi kita nggak boleh patah semangat dengan tekanan seperti ini. Justru kita makin semangat dengan meskipun kita belum tes di daerah, kita tahu lah daerah-daerah persiapannya seperti apa. Tapi kita tetap namanya berlatih, kita punya tanggung jawab moral Senpai. Yang mau pengen memberikan yang terbaik di PON nanti untuk daerah kita dan juga keluarga-keluarga kita. Wow, luar biasa memang perjuangan ini. Tadi seperti saya bilang ya, jadi atlet prestasi mungkin ada banyak, tapi yang bisa berprestasi dan melatih itu sangat sedikit. Kenapa? Karena kalau ada prestasi bisa melatih, dia bisa menularkan banyak-banyak prestasinya. Prestasinya itu lebih banyak orang, termasuk bagaimana Maruli bisa berprestasi, kemudian juga bisa mengajarkan mereka bahkan menjadi abdi negara. Itu mulia banget Maruli. Saya secara pribadi juga mungkin mengucap terima kasih banyak lah atas prestasi, atas sumbangsinya yang diberikan kepada negara ini, dan semoga teman-teman di sini ya mungkin ada yang pengen jadi abdi negara. Tadi sudah lihat ketulusan keikhlasannya dari Maruli menyelenggarakan Pamrunners ini seperti apa.
Mungkin nanti kalau ada sesi waktu nih, kalau ada video-videonya bisa lihat di mana sih? Katanya banyak videonya ya. Ada di Latihan langsung saya. di ini Instagramnya ya. Instagramnya. Nanti langsung follow aja CKT mungkin Pampranders CKT Official. Pampranders Official biar bisa langsung lihat kegiatannya. Oke, terima kasih Matoli atas kehadiran di sini. Kita udah pengen ngobrol lama dulu kan, saya mau datang ke sana tapi bingung juga waktunya, ininya. Tapi alhamdulillah kita dipertemukan di sini. Semoga bermanfaat buat banyak viewer yang ada di Nah, sini. terima kasih juga ini sama Simple Ricky Mukhtar nih, dikasih wadah buat kita, tempat buat kita untuk memberikan informasi, memberikan edukasi tentang Pampranders, dan juga ini juga luar biasa sekali. Jarang-jarang kita ini dipanggil seperti ini. Ya. Sangat juga mengucapkan terima kasih Simpai. Semoga sukses nih Sama-sama. akun YouTube-nya, semoga berkembang terus dan bisa menjadi tempat wadah buat anak bangsa memberikan yang terbaik untuk kemajuan Republik ini. Terima kasih Matoli. Oke, sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Stay safe and healthy. Os.